D.H. Lawrence, seorang penulis, berkata, andai kita punya dua kehidupan, yang pertama berbuat salah, dan kedua belajar dari kesalahan. Tapi dalam kenyataan, tidak ada yang namanya gladi bersih dalam hidup. Kita hanya punya satu kesempatan. Bayangkan jika kamu bisa mengulang waktu seperti bicara dengan dirimu di masa lalu. Pasti keren Sangat jadinya. fantastis. Hei kawan, Ben! Ben Apa masa kabar? depan. Benar. Kamu terlihat keren. Kamu juga, Bung. Terima kasih. Dan juga rambutmu. Kamu suka? Ya. Sempurna. Tunggu. Di mana Jay masa depan? Oh, maaf. Dia telah pergi ke kafetaria cari camilan. Maaf terlambat teman-teman. Jadi masa depan, kamu makan apa? Coklat. Aku suka coklat, sama dong kap deh. Jangan kencani orang gila. Jangan kencani cewek yang kamu kencani saat SMP. Jika bisa kembali ke masa lalu, aku mau bilang jangan pakai itu. Jangan pakai sarung lengan jaring. Ingin balik ke masa lalu saat kuliah tanpa mengubah apapun. Ingin balik ke masa itu lagi karena itu momen terlucu di hidupku. Aku tak akan ikut lomba di hari orang tua supaya aku tidak terjatuh dan mempermalukan diri sendiri. Itu dia. Mungkin tidak boros beli makanan. Makan apa saja yang disuka. Jangan peduli apa yang orang pikirkan. Dulu aku bocah baperan, selalu emosian, jadi ingin lebih kalem. Dengar apa yang ibumu katakan. Kemarin malam aku nonton Netflix sampai jam 4 subuh dan pesan MC Periphery. Aku makan 20 nugget ayam, jadi aku ingin ubah itu jika bisa. Kembali ke masa lalu untuk berkata pada diriku yang kelas 7 untuk cium cewek itu. Atau bilang ke dia aku suka dia, entahlah. Sekarang, kita tahu masa lalu tidak bisa diubah, tapi kita bisa memaksimalkan masa depan kita. Ya, masih ada sisa hidupmu di masa depan. Tak pernah ada kata terlambat. Hidupmu bisa penuh dengan arti dan tujuan. Satu kehidupan yang penuh makna. Dan inilah hidup baru yang Tuhan ingin kamu tuju. Di sesi ini, kita ingin membahas satu bagian Alkitab di Roma 12. Dikatakan, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Dengan kata lain, persembahkan setiap bagian hidupmu. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Terjemahan lainnya mengatakan seperti ini. Jangan mengikuti norma-norma di dunia ini. Paulus menulis ini mengatakan jika kita menginginkan hidup baru, kamu harus mau jadi beda. Kita tahu itu tak semudah kedengarannya, karena dalam hidup ada tekanan untuk berbaur dengan keduniawian. Ada rasa untuk berbuat yang sama, berpikir yang sama, membeli barang yang sama. Tapi pengikut Yesus ditantang untuk menjadi berbeda. Bukan berarti jadi aneh. Tak perlu berbahasa religius yang aneh-aneh atau hal yang lain seperti itu. Yang kami maksud adalah kehidupan yang dibentuk oleh kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Saat Paulus berkata jangan serupa, maksudnya hiduplah berbeda, lupakan masa lalu dan mulai lagi dari awal. Entah bagaimana kalau kamu, tapi aku sering gugup soal perubahan. Pantas rambutmu gak berubah. Tunggu. Tidak. Rambutku sudah 3 kali kuubah. Aku punya 3 gaya rambut. Satu gaya untuk setiap 15 tahun? Kita dulu sering debat. Aku tahu, itu bagus. Rambutmu tak banyak berubah jadi. Perubahan bisa menyulitkan. Di satu titik mungkin kamu pikir seperti apa rasanya menjadi Kristen, dan mungkin hal itu membuatmu gugup karena apa artinya untuk hidupmu. Apalagi jika itu artinya menyerahkan semua bagian dari hidup kita. Tapi Tuhan ingin yang terbaik bagi hidupmu. Dia minta kita tinggalkan sampah, hal-hal yang berpengaruh buruk bagi kita. Beberapa waktu lalu di London, Inggris, ada wanita tua yang kesehariannya jalan dekat tempat tinggalnya. Dia dikenal membawa kantong-kantong plastik penuh sampah kemana-mana. Dia juga terkenal sering mengemis dan jadi agresif kepada orang-orang yang menolak memberinya uang. Alhasil, dia tak punya banyak teman.
ketika dia meninggal, mungkin kamu akan menduga pemakamannya biasa-biasa saja. Tapi ternyata banyak orang berkumpul. Dari kerabat yang berpakaian bagus, bos-bos, belum lagi pengacara. Ternyata saat si wanita tua itu hidup di jalan, ia punya banyak warisan, termasuk apartemen mewah yang berisi banyak lukisan berharga. Tapi anehnya, wanita itu memilih terus hidup di jalan bersama kantong-kantong sampahnya. Rupanya dia tak ingin meninggalkan kehidupan lamanya. Jadi dia tak pernah menikmati warisannya. Seringkali kita tak mau melepaskan kehidupan lama kita. Tapi Tuhan minta kamu meninggalkan hal buruk di hidupmu agar kamu bisa mengambil kebaikan yang telah Tuhan sediakan untukmu. Secara pribadi, aku mengikuti jalanku sendiri, tidak terlalu mengikuti norma semua orang. Saat aku muda, aku ingin bisa diterima dan bergaul dengan anak-anak keren. Terlihat atau berpakaian atau bertingkah dengan cara tertentu. Jika dipaksa jangan berbuat sesuatu, aku ingin berbuat sesuai kemauanku, bukan paksaan orang. Aku dulu bersekolah di sekolah putri tradisional. Semuanya diharuskan tentang soal sains, matematika, atau pengetahuan. Khususnya dengan media sosial sekarang ini, seperti pakaianmu, temanmu. Aku dulu begitu saat masih muda. Aku ingin membuat orang terkesan dan nampak sama seperti orang lain. Tapi aku bukan lagi tipe seperti itu. Dulu kami sering bersama orang-orang yang melakukan perbuatan ilegal. Hidupku sangat berat dan aku merasa tertekan. Aku tak mau menjadi sama. Aku suka kamu. Sesuatu yang mengubahkan terjadi saat berelasi dengan Yesus. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Perbuatan masa lalu tidak mendeskripsikan kamu. Kamu adalah orang yang baru, diampuni, diajak untuk meninggalkan masa lalu dan memulai kembali. Cara terputus dari masa lalu adalah mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Artinya, memberikan setiap bagian hidupmu pada Tuhan. Termasuk rencana masa depan, uang kita, cara kita perlakukan orang, bahkan cara kita menggunakan waktu. Salah satu hal yang ku tahu adalah saat beriman dalam Yesus prioritas berubah. Saat mengalami kasih Tuhan, hubungan dengan Tuhan dan sesama menjadi paling penting. Itulah kenapa banyak orang Kristen ambil waktu tiap hari, bersekutu dengan Tuhan, berdoa, baca Alkitab. Inilah cara baik mengutamakan hubungan dengan Tuhan. Kita beri Tuhan waktu kita, dan juga ambisi kita menurut ukuran kita masing-masing. Mungkin ambisimu adalah punya pekerjaan penting, punya mobil bagus, rumah bagus, atau banyak penggemar dan pengikut. Pada akhirnya, ini semua tidak menuntun pada hidup berkelimpahan. Sebagai ambisi kedua, itu tidak masalah. Ambisi sendiri bukanlah hal yang buruk. Yesus berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yesus berkata, jadikan Tuhan ambisi utamamu. Jika ambisi utamamu adalah kerajaan Allah, kamu mungkin bilang, aku ingin punya uang untuk membantu membasmi penyakit dan menolong orang yang membutuhkan. Atau, aku ingin punya kekuasaan dan pengaruh agar bisa membuat perbedaan bagi hidup orang, masyarakat, dan kerajaan Allah. Hal lain yang kita serahkan pada Tuhan adalah soal kencan dan seks. Aku dulu tak pernah dengar seks dibicarakan di gereja. Aku bersyukur karena aku biasanya duduk di samping orang tuaku. Tapi kalau dipikir, seluruh hal itu adalah ide Tuhan. Dia yang menciptakan ide tentang cinta dan pernikahan dan tentang seks. Dia tidak merasa kaget, tidak melihat dari sorga dan bilang, oh tidak. Dialah sang pencipta, dan sebagai pencipta dia berkata, ini anugerah dan ini cara pakainya. Saat ditanya soal pernikahan, Yesus mengutip dari kitab Kejadian. Dikatakan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Kata satu daging yang Yesus gunakan maksudnya rekat bersama. Seperti koneksi yang dalam. Tak hanya secara fisik atau biologis, tapi juga emosional, rohani, dan sosial.
Itulah kenapa tak ada namanya seks sekedar seks. Kita melihat rasa sakit karena rusaknya hubungan dan Tuhan tidak ingin itu terjadi pada kita. Tuhan mengasihi kita. Ia tak ingin siapapun mengalami rasa sakit itu. Saat Paulus berbicara soal ini di perjanjian baru, dia tidak mempermalukan orang. Dia hanya berkata, jangan lakukan lagi. Bukan berkata dasar kalian bejat karena melakukan ini. Dia hanya bilang jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tuhan mengampuni kita. Kita selalu bisa membuat perubahan. Tiap hari bisa jadi awal yang baru. Oke, kembali ke bacaan dari surat Roma. Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Seperti apakah mempersembahkan telinga kita kepada Tuhan? Apa yang kamu dengarkan? Hal-hal negatif ataukah hal-hal positif dan yang menguatkan? Bagaimana dengan matamu? Kita bisa pakai mata kita untuk melihat dalam iri atau nafsu. Atau kita bisa lihat orang dan bilang, dia itu dikasihi Tuhan. Bagaimana dengan tangan kita? Apakah dipakai untuk merebut? Atau melayani? Bagaimana dengan mulut kita? Ucapan kita? Rasul Yakobus menuliskan betapa perkataan itu berkuasa, mendatangkan kebaikan dan kejahatan. Artinya, ucapan bisa dipakai untuk memberkati dan membangun, atau menyakiti dan menghancurkan. Kita semua pernah mengalami ini. Perkataan adalah salah satu cara termudah kita bisa mengubah hari atau bahkan hidup seseorang. Ingatlah, ini adalah perjalanan, jangka panjang. Ada yang bisa berubah dalam semalam, tapi kebanyakan perubahan terjadi seiring berjalannya waktu. Jangan bilang, aku bisa tanpa Tuhan. Kita tidak seharusnya hidup tanpanya. Seharusnya ini adalah sebuah hubungan, persekutuan. Aku lulus SMA dan bekerja di McDonald. Aku menabung untuk kembali ke Selandia Baru untuk jalan-jalan. Usiaku sudah 18 tahun dan di usia itu aku sudah diperbolehkan secara hukum untuk berperilaku layaknya orang dewasa. Kutabung semua uangku. Aku ingin jadi bintang rock di Selandia Baru. Berpesta, minum, narkoba, gadis penghibur, apapun. Dan kuingat malam-malam dalam kamar bagusku ini dengan kasur besar dan lampu yang mewah. Mengagumkan, tapi malam atau gadis penghibur hanya datang dan pergi. Hanya ada diriku sendiri, dan kurasa ada Tuhan juga. Aku merasa seperti, oke, hidup itu pasti lebih dari ini. Karena hidupku rasanya seperti ingin, tapi kamu tidak dapat apa-apa. Setelahnya, aku ikut retret. Aku ikut karena pengen sesuatu. Aku nggak tahu apa yang aku inginkan. Aku dan teman-temanku tinggal sama-sama dalam satu kabin. Dan ada satu pemimpin bernama Aiden. Dia sebenarnya, semua pemimpin yang lain sudah menyerah soal kami. Mereka pikir kami cuma berandal. Perkataan mereka seperti, orang-orang ini cuma penipu. Tapi, kamu tahu, Aiden sungguh mengasihi kami, peduli dengan kami. Dia berarti bagi kami, karena kami tak pernah merasakan kasih itu dari siapapun. Kira-kira malam Rabu, aku ingat, aku merasakan kelegaan di jiwaku. Tuhan terasa nyata. Dan kuingat di pikiranku karena aku tak tahu cara berhubungan pada Tuhan dan kasih. Karena aku tahu Alkitab bilang Tuhan itu kasih. Lalu aku berpikir, bagaimana jika kasih yang Aiden tunjukkan itu seperti menunjukkan Yesus? Bahwa dia berperilaku seperti Yesus. Waktu aku kembali dari camp, aku berpikir, oke, apa yang kulakukan sekarang? Hidupku berubah total. Aku punya keluarga baru dan tujuan baru. Entahlah, pola pikir baru ini. Aku merasa sangat mengasihi Tuhan dan Yesus. Aku tahu dia segalanya bagiku sekarang. Dan aku sungguh ingin menumbuhkan hubungan itu. Karena aku dulu tak punya rasa kasihan. Sangat egois. Saat hubunganku dengan Tuhan makin dekat, aku jadi peduli dengan orang lain, menolong orang lain. Aku jadi pengen ada untuk orang lain. Selalu ada jalan yang ingin dia tunjukkan kepadamu. Ikut atau tidaknya, itu terserah kamu. Kurasa tujuan kita ada di dalam diri. Kita harus cari tahu. Ada di dalam sana. Ada kalanya terasa begitu, dan ada kalanya yang terasa justru kebalikannya. Aku pikir tidak ada tujuan Tuhan bagiku. Kadang rasanya itu baik, tapi juga membuat frustasi. Khususnya saat aku siap untuk tujuan itu dinyatakan dan ternyata tidak dinyatakan padaku. Aku suka ide itu karena aku tak tahu segala hal. Maksudku, aku tak begitu percaya Tuhan, jadi kurasa dia tak punya tujuan dalam hidupku. Aku tumbuh sebagai anak tunggal.
Aku dulu anak gereja yang baik. Di usia 18 tahun, aku memberontak. Aku jadi promotor klub malam. 10 tahun kemudian, dari usia 18 ke 28 tahun, aku sukses di New York. Di usia 28, aku punya banyak hal yang dulu kuingini. Pacarku foto model, aku punya BMW, arloji Rolex, anjing Labrador Retriever, ada piano besar di apartemenku di New York. Tapi aku merasa sangat tidak bahagia. Sesuatu menyadarkanku, mungkin bahwa aku tidak akan menemukan kebahagiaan di tempat aku mencarinya. Gadis-gadis, narkoba, dan pesta pora tidak akan pernah memuaskanku. Kurasa kita bisa melihat iman dengan cara pandang baru. Aku jadi teringat Yesus yang melayani orang miskin, memperhatikan orang, dan hidup berintegritas. Ada ayat di kitab Yakobus dikatakan bahwa ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Aku gagal melakukan keduanya. Tak hanya tak peduli dengan orang miskin, aku juga telah merugikan orang lain demi hidupku sendiri. Aku membuat perubahan radikal. Kujual semua hartaku, ikut misi kemanusiaan, sekelompok dokter medis, relawan di Afrika Barat yang beroperasi di kapal rumah sakit, dan jadi jurnalis foto mereka. Kulihat banyak hal 2 tahun itu, dan yang paling mengena adalah banyak orang minum air kotor. Separuh negara itu bahkan tak terpenuhi kebutuhan kesehatan dasarnya. Separuh negara itu tak punya air bersih untuk diminum. Saat aku kembali ke New York, usiaku 30. Inilah masalah yang menggugahku untuk kukerjakan. Charity Water lahir dari pengalaman imanku kembali ke Kristus dan Allah. Ku yakin ide Charity Water menggambarkan kehendak Tuhan. Aku percaya ide di sebuah dunia di mana setiap orang bisa minum air bersih, sejalan dengan kehendak Bapa, dan luar biasa bisa melakukannya dalam pekerjaanku. 9 tahun terakhir, kami telah galang hampir 200 juta dolar. Kami telah membantu 5,5 juta jiwa di seluruh dunia mendapatkan akses air bersih. Jadi sudah ada penurunan sedikit. Yang terpenting jumlah jiwa tanpa air telah turun dari 1 miliar ke 660 juta. Kalau dipikir kembali, kurasa ide melayani Tuhan melalui pekerjaanku telah mengubah segalanya dalam hidupku. Dan kamu bisa berbuat hal yang sama dimanapun kamu berada. Entah kamu itu pegawai bank, penjual bunga, kamu bisa membawa nilai-nilai kerajaan ke dalam pekerjaanmu, ke dalam caramu melayani pelanggan, ke dalam caramu memimpin tim, ke dalam caramu mendukung orang lain. Santo Agustin mengatakan hal yang kusukai. Dia berkata melayani Allah sebagai kebebasan sempurna. Dan aku suka itu karena naluri kita justru ingin hal yang sebaliknya. Tapi yang kutemukan adalah makin aku mempercayakan hidupku pada Tuhan, makin banyak kebebasan yang kualami. Bukan berarti ini mudah. Ada harga yang harus dibayar untuk melepaskan hal-hal buruk. Walau kita tahu itu baik untuk kita. Ada risiko yang ditanggung saat memberitahu orang lain kamu Kristen. Aku suka berbicara soal ini. Aku sedang cari kata yang pas agar kamu paham. Yang, jangan anggap aku gila. Tapi beberapa aku yakin. Itu bagaimana aku... Oke. Entah bagaimana dengan respon orang. Tapi resikonya tidak sebanding dengan apa yang kita peroleh dalam Yesus. Ini bagian yang terpenting. Roma berkata, kita lakukan semua ini demi kemurahan Allah. Artinya, sebagai respon atas semua perbuatan Tuhan bagi kita, kita tidak mempersembahkan hidup kita pada Tuhan untuk menerima kasih-Nya. Kita persembahkan hidup sebagai respon atas kasih-Nya. Yesus telah mengorbankan nyawanya untukmu. Karena sangat mengasihimu, Dia mati untukmu. Respon yang paling tepat adalah, Tuhan, ku persembahkan segalanya. Aku percaya Engkau di atas segalanya. Ku persembahkan hidupku untukmu. Paulus berkata saat kita melakukan itu, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, kita menemukan kehendak Tuhan dalam hidup kita, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita menemukan hidup dalam kelimpahan. Kita akan menemukan hidup yang layak dijalani.
Kerja yang bagus. Terima kasih. Hei, aku mau tanya. Apa ini? Oh Ben, maaf lupa bilang. Di 2000.